Otoriter itu tingginya tingkat pendisiplinan tanpa adanya kasih sayang yang diberikan. Jadi afeksi yang diberikan orang tua ke anak itu minim. Sedangkan batasannya tinggi banget. Kamu harus kayak gini, tuntutannya tinggi gitu kan. Semua penelitian yang ada hingga sampai tahun 2022 gitu sih, yang masih sampai terakhir-terakhir ini memang otoritatif itu yang sangat betul lebih baik untuk membesarkan anak dengan kepribadian yang lebih oke di sosial gitu, lebih percaya diri, confidence, karena di satu sisi ketika dia butuh bantuan orang tua ada. Yang paling penting itu kita harus reflektif sih. Reflektif, apakah marahnya memang beneran hanya karena perilaku anak? Atau memang sebenarnya stresor utamanya tuh sebenarnya bukan di anak, dari luar gitu ya. Betul. Tapi akhirnya ke-trigger cuman karena perilaku anak, jadi dilampiaskannya ke anak. Super Kids Talk, conversations that educate, care, and empower. Halo Super Parent, selamat datang kembali di Super Kid Talk, sebuah ruang percakapan yang Super Kid hadirkan tentunya untuk menemani Super Parent yang ada di rumah untuk membersamai tumbuh kembang anak. Super Parent menjadi orang tua tentunya perjalanan yang tidak mudah ya, dan sampai saat ini mungkin belum ada buku pastinya nih panduannya seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua juga belajar sambil jalan, sambil mencoba dan juga terus memperbaiki apabila ada kekurangan. Namun seringkali tanpa kita sadari cara kita mengasuh anak itu kadang masih dipengaruhi oleh pola yang kita bawa dari masa lalu gitu. Nah, untuk hari ini di episode kita kali ini kita akan membahas tentang pondasi parenting yang sehat secara psikologis. Tentunya menjadi orang tua bukan menjadi orang tua yang sempurna ya, tetapi kita lebih bicara untuk bagaimana cara kita menjadi orang tua yang bijaksana. Nah, di episode kita kali ini kita sudah kedatangan tamu Ibu Tiara Maharani, MPSI psikolog, di mana nanti beliau akan membantu kita melihat parenting dari sudut psikologis yang jauh lebih dalam. Saya ucapkan selamat datang Ibu Tiara. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Super Kid Talk ya untuk hari ini gitu. Saya cukup senang gitu Ibu berkenan hadir di podcast kita kali ini. Jadi Super Kid Talk ini adalah sebuah ruang percakapan yang dihadirkan oleh Super Kid, dan itu setiap pertemuan kita berikan tema-tema yang berbeda gitu. Nah, tentunya hari ini adalah yang tadi saya sebutkan, tema kita adalah tentang pondasi parenting yang sehat secara psikologis. Gitu ya Ibu ya. Ibu Tiara ini adalah psikolog di Super Kid Depok ya Bu ya. Betul. Oke, baik Ibu, saya izin boleh masuk langsung ke pertanyaannya? Silahkan. Boleh ya. Oke, Ibu, kalau kita bicara dari sudut pandang psikolog, sebenarnya parenting yang baik atau parenting yang sehat itu seperti apa? Kalau dari sisi psikologi sendiri, memang parenting ini ada beberapa macam kan teorinya yang sampai sekarang masih digunakan gitu. Ada 4. Nah, keempat ini sebenarnya dibagi dengan adanya kehangatan dari peran orang tua, memberikan afeksi, kasih sayang, seperti itu. Dan memang batasan atau pendisiplinan, aturan dan segala macam. Jadi ada 2 aspek penting yang dibicarakan di parenting ini, di style parenting ini, di gaya parenting ini. Nah, dari 4 itu ada yang dibilang otoriter. Mungkin beberapa parents udah pada pernah nih dengar terkait dengan 4 teori utama ini gitu. Ada otoriter, ada autoritatif, ada terkait dengan permisif, parenting yang permisif, sama neglected atau tidak adanya kehadiran orang tua, atau ya seperti besar sendiri anaknya gitu. Nah, di sini otoriter itu tingginya tingkat pendisiplinan tanpa adanya kasih sayang yang diberikan. Jadi afeksi yang diberikan orang tua ke anak itu minim. Sedangkan batasannya tinggi banget. Kamu harus kayak gini, tuntutannya tinggi gitu kan. Nah, kemudian kalau otoritatif ini setengah-setengah, balancing antara pendisiplinan tetap ada karena anak butuh diarahkan, butuh dibatasi juga, tapi juga ada kehangatan di sana, ada nurturing dari orang tua kepada anak-anak
gitu. Nah di sini terus kemudian ada permisif tadi. Permisif cenderung memang hangat sekali, tapi tanpa batasan. Jadi cenderung akhirnya mungkin memanjakan anak gitu. Ya misalnya, oh mau apa gitu. Diturutin terus Diturutin gitu ya. gitu. Ada juga yang neglected atau tidak adanya Kehadiran. orang tua tadi. Di sini mungkin hampir mirip ya sama permisif, tapi bedanya kalau dia memang ya udah misalnya gift, ya udah kasih kebutuhan utama ya makan, Tempat tinggal gitu tempat ya. tinggal gitu. Misalnya kalaupun sekolah semua atribut sekolahnya dibelikan gitu. Tapi ya udah jarang hadir, jarang tahu bagaimana perkembangan anaknya seperti apa gitu. 4 ini sebenarnya yang utama sering dijadikan sebenarnya parenting yang seperti apa sih yang baik gitu. Nah, akhirnya dari semua penelitian yang ada hingga sampai tahun 2022 gitu ya masih sampai terakhir-terakhir ini memang autoritatif itu yang sangat Paling banyak. betul lebih baik untuk membesarkan anak dengan kepribadian yang lebih oke di sosial gitu, lebih percaya diri, confidence, karena di satu sisi ketika dia butuh bantuan orang tua ada, tapi dia juga butuh untuk di challenge. Jadi kayak ada ekspektasi nih dari orang tua, kamu besarnya kayak gini, atau misalnya moralnya yang mau di ini harus ada nilai-nilai yang dipunya sama anak gitu, karena dia nantinya akan berperan di sosial seperti apa. Di autoritatif seperti itu, tapi juga ada kasih sayang. Misalnya ketika ada gagal, apalagi di usia-usia awal gitu, ya kan penting banget orang tua untuk memberikan suportif, memberikan motivasi dan segala macam, itu penting banget. Jadi autoritatif. Sedangkan yang lainnya dilihat ada kekurangan dari masing-masing. Misalnya kalau otoriter, cenderung anaknya jadi cemas karena terlalu banyak batasan yang diberikan tanpa Tuntutannya adanya terlalu besar ya. tanpa adanya keamanan atau kenyamanan yang dia rasakan kayak gitu. Terus kalau yang permisif sebenarnya ada beberapa yang terlihat oke di sosial, tapi cenderung ada tendensi untuk agresi ketika tidak Dipenuhi gitu betul. ya. Jadi kalaupun misalnya dia berteman, bersosialisasi, tapi ada sometimes kayak aku nggak mau ngalah dan segala macam gitu. Kemudian kalau yang neglected ini cenderung banyak yang menjadi permasalahan emosional lagi ke depannya untuk anak gitu. Di situ. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara 4 model parenting yang utama tadi, ternyata yang cukup disarankan gitu, dan itu juga sudah melalui proses penelitian adalah yang nomor 2, Betul, ya, yang otoritatif. Itu yang balance ya. Betul. Jadi tetap dia anak ada challenge-nya untuk mencapai apa, tapi apresiasinya ada, bimbingannya ada gitu ya Bu ya. Tetap ada kasih sayang, bagaimana untuk memotivasi itu tetap ada. Jadi peran orang tua tetap hadir di situ. Kalau kita bicara orang tua berarti ayah dan ibu tetap ya berperan ya. Oh iya, betul dong. Kadang soalnya bagian orang mungkin menganggap bahwa namanya parenting atau mungkin pola asuh, kebanyakan walaupun tidak semua ya para bapak itu akan memberikan mandat ini kepada istrinya gitu. Jadi kalau kita sebut parenting dari orang tua, berarti yang disebut orang tua adalah berarti harus Parents, ayah dan iya. ibu ya gitu, bukan dominan hanya ke ibu saja ya. Betul. Makanya parenting kan, Iya, bukan hanya betul. apa namanya motherhood atau fatherhood gitu Iya, kan. oke. Berarti memang harus imbang ya antara Betul, ayah dan ibu betul, dalam betul. perannya gitu. Walaupun mungkin perannya berbeda Bu ya. Benar. Hubungannya itu memang kan kehangatan itu dari ibu, dari sedangkan ibu. kalau ayah itu lebih ke challenging-nya. Kemudian akhirnya ketika anaknya juga gendernya perempuan dan laki-laki, itu kan pasti porsinya masing-masing juga beda ya. Betul, Ya, betul, gitu. betul. Jadi dipengaruhi juga sama gender dari anak itu sendiri ya. Betul. Untuk porsi yang menentukan ini banyakan ke ayah nih, ini banyakan ke ibu gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah kedua orang tua, ayah dan ibunya tetap harus memberikan sesuai porsinya seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian kalau kita bicara menjadi orang tua yang baik, sebenarnya orang tua yang baik itu yang seperti apa? Yang sabar terus, tidak boleh marah, atau yang gimana? Nah ini sejalan nih sama yang tadi juga sebenarnya. Bagaimana akhirnya kenapa harus balance nih ayah dan ibu? Betul. Karena para orang tua itu ya manusia. Jadi ada ketika orang tua memiliki stresor itu banyak. Ya, lingkungan kan pasti stresor juga gitu ya. Cuman di sini
ketika ada dua ya kedua orang tuanya berperan, pasti kan ada shifting ya, kadang-kadang betul. ganti-gantian nih Betul, betul, gitu. betul. Aduh, lagi capek banget, atau misalnya keduanya bekerja, atau misalnya ya entah bekerja keduanya ataupun ayah hanya bekerja dan ibu di rumah, tapi kan ada, kalau kedua-duanya berperan itu akhirnya ada waktunya, oh oke, aku saat ini lagi nggak sabar nih gitu, mungkin kamu bisa nih nanganin yang ini dulu gitu, atau oh oke, kalau misalnya lagi libur ayah akan lebih ini gitu, lebih in charge di ngajak anak-anak main gitu kan ya, akhirnya ibu juga ya setidaknya rehat kalau Betul. memang biasanya ibu yang ngasuh di rumah gitu. Jadi di sini ya kalau misalnya ada saatnya stres itu cukup menekan gitu. Ada kalanya misalnya kelepasan, banyak parent yang bilang aduh kelepasan nih gitu. Ya nggak bisa dipungkiri karena kan ya tadi balik lagi, Betul. kita juga manusia pasti terkadang ya sabarnya naik turun kan, Betul, kayak betul. gitu. Nah, yang paling penting itu kita harus reflektif sih. Reflektif, apakah marahnya memang beneran hanya karena perilaku anak, atau memang sebenarnya stresor utamanya tuh sebenarnya bukan di anak, Dari luar gitu ya. betul. Tapi akhirnya ke-trigger cuman karena perilaku anak, jadi dilampiaskannya Betul, ke betul. anak. Nah, ketika reflektif kan berarti tahu nih mana yang harusnya, oh tadi seharusnya Saya nggak gitu. saya nggak, ya betul, saya nggak sampai harusnya marah seperti itu gitu. Nah akhirnya sikapnya seperti apa setelahnya, ya minta maaf ke anak gitu. Apalagi terutama ketika misalnya dua-duanya sudah oke, state emosionalnya ibu dan anak, ya ngobrol. Apalagi kalau anaknya sudah mungkin udah besar gitu kan ya, diajak diskusi. Tadi maaf mungkin mama atau papa terlalu keras gitu. Setelah itu akhirnya bonding lagi, lakukan bonding lagi untuk ya tadi, selain permintaan maaf, bonding juga penting banget. Karena ketika anak juga merasa oh kalau misalnya ini aku diterima kayak gitu. Jadi sebenarnya secara teori itu bukan kita tidak boleh marah, ya kan Bu? Karena kita juga manusia, tetapi kita perlu adanya kontrol gitu ya. Yes. Oke, jadi tadi saran dari Ibu adalah kita harus reflektif gitu ya. Ini kira-kira kenapa nih gitu? Apa yang bikin saya marah? Murni karena anak saya yang tidak bisa diatur di rumah, atau ternyata saya stresnya dari luar, dari pekerjaan gitu. Oke, jadi mungkin nih ketika orang tua misalnya ya pulang dari kerja, boleh nggak kita ambil waktu sejenak gitu? Mungkin sebelum masuk ke rumah ya gitu, kita udah capek dengan beban pekerjaan di kantor dan kita berusaha untuk oke, saya tidak mau melampiaskan kelelahan ini kepada anak, saya butuh waktu nih 5-10 menit, mungkin berhenti di depan rumah ya, atau mungkin kita berhenti di minimarket terdekat untuk sekedar beli air minum dingin untuk menurunkan semua stres yang dari luar ya gitu, supaya nanti kita ke rumah, kita buka pintu, kita udah bisa hai sayang gitu. Itu berarti nggak apa ya? Iya, hanya di sini kenapa tadi reflektif itu penting. Akhirnya kan kita tahu nih nyusun strategi selanjutnya. Ketika oh tekanan dari kerjaan nih banyak banget. Oh kalau lagi masa-masanya tekanannya segini tinggi gitu, kayaknya emang harus ada pause dulu nih sebelum akhirnya face on sama anak kayak gitu. Nah di situ boleh banget minum ya tadi air dingin gitu betul, ya. meditasi dulu Meditasi kayak dulu. gitu. Atau misalnya ngambil jam olahraga dulu kayak gitu untuk rilis semuanya gitu. Ketika sampai rumah akhirnya start dari awal. Dan tadi juga ternyata diberikan tips oleh Ibu untuk shifting gitu ya. Jadi antara ayah sama ibu, mungkin kan namanya manusia, kita tidak mungkin dalam settingan baik terus ya gitu. Betul. Mungkin kita bisa komunikasi dengan pasangan ya. Misalnya ada anak apa, aduh please aku takut aku nanti kelepasan, minta tolong di-handle dulu ya sebentar. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri mungkin 10-15 menit. Nah, ternyata shifting itu juga perlu gitu antar pasangan ya. Iya, betul. Apalagi dengan banyak case yang saya temuin ya di berbagai latar keluarga. Komunikasi itu penting banget antara bapak dan ibu. Ya balik lagi ketika parenting itu kan as a team ya. Betul. Jadi bukan cuman si ibu aja atau si bapak aja gitu. Tapi as a team. Ya jadi kalau misalnya udah ngomongin teamwork, ya harus sama dong. Kan kayak gitu. Misalnya ngomongin batasannya, karena tadi kan ngomonginnya ada pasti ada batasan, kemudian ada kehangatan.
seperti itu. Nah, kalau batasannya ya sama dong antara ibu sama bapak itu seperti apa. Jadi komunikasi itu penting banget. Akhirnya ketika komunikasi terjalin, empati juga kan pasti ada ya antara ibu dan bapak. Yeah. Jadi kalau misalnya, oh iya nih beneran istri udah cukup kewalahan nih misalnya. Kan dari pagi ngasuh gitu ya, Betul. mungkin ya sampai malam udah nggak punya tenaga lagi gitu. Terus akhirnya ayah mulai take in charge untuk ngasuh anaknya gitu. Atau misalnya ibu udah bilang, aduh kalau ngomongin ini si ini nggak bisa nih, udah papa aja yang ini gitu, papa aja deh yang ngomong gitu. Misalnya kan kayak gitu, itu kan juga salah satu komunikasi yang terjadi ya untuk shifting tadi. Betul. Jadi anaknya udah gede ternyata pulang malam gitu ya. Nah berarti dari mamanya, aduh nggak bisa nih Pak kalau aku yang ngomel Pak, karena dia pasti nggak akan apa ya, mungkin kadang ada kan anak itu dia lebih gimana ya, lebih gitu, lebih segen mungkin kalau sama papanya mungkin ya. Jadi mungkin ketika mau bukan marahin sebenarnya, tapi lebih ke menjelaskan atau memberikan teguran ya, karena lewat dari jam pulang atau apa gitu. Nah biasanya orang tua ibu tuh yang biasanya nggak bisa ya. Lebih ke mungkin karakter ibu sama bapak beda ya. Kalau ibu kan cenderung nagging ya kebanyakan, karena kan kita cukup kenapa gini gitu. Nah anak juga kayak sama mama paling cuman dicerewetin diomelin gitu doang gitu. Dan kalau ayah kan jarang tuh mengeluarkan kata, tapi sekali mengeluarkan kata kan cukup deng gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Akhirnya anak-anak juga kalau udah ayah yang papa atau ayah yang ngomong oke, berarti nggak boleh nih kayak gitu. Kebanyakan gitu juga sih benar. Karena tanpa disadari memang biasanya seperti itu ya gitu. Kayak prototipe-nya gitu, perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya sekarang nih Bu, untuk kesalahan parenting apa yang sebenarnya tanpa sadar itu dilakukan oleh orang tua? Aduh ini sebenarnya cukup banyak. Tapi yang paling jadi concern karena dampaknya itu cukup besar sama personality maupun emosional, perkembangan emosionalnya ya, itu tadi tidak ada kehadiran. Apalagi cenderung di era-era orang tua kita mungkin, tapi yang mungkin kadang-kadang sampai sekarang masih ada, karena kan ya tadi ya ibu juga udah sempat bahas kalau kadang-kadang parenting itu di copy lagi sama anak-anaknya gitu kan, karena dia cuma taunya itu doang, referensinya ya udah gitu. Nah jadi ketika memang akhirnya mereka terlalu fokus, oh aku memberikan apa yang dibutuhkan, karena misalnya sebelumnya orang tua sulit untuk memberikan apa yang dibutuhkan misalnya itu. Terus ketika akhirnya mengejar untuk kebutuhan-kebutuhan yang misalnya fasilitas, akhirnya lupa kalau memang si anak tetap butuh kehangatan, attachment itu tadi. Apalagi kalau sekarang mungkin walaupun udah banyak informasi-informasi yang bisa didapat terkait dengan parenting di sosial media, tapi terkadang ya tadi kebanyakan yang terjadi ini mungkin ketika kedua orang tua bekerja, atau memang kalaupun ibu di rumah tapi misalnya dengan beberapa anak gitu, dengan beberapa anak. Jadi ketika akhirnya anak tidak merasa ada kehadiran dari orang tua, misalnya terutama ketika siblingnya banyak, cuman sibling yang paling akhir nih yang dikasih perhatian penuh atensi ya. Betul. Nah cenderung akhirnya ya udah kan orang tua udah mencari uang ini nih banyak, kalian dapat fasilitas yang berlimpah nih dari kita. Ya akhirnya tuntutannya juga kan banyak itu tadi. Akhirnya kan diharapkan kayak gini dong, tapi mereka kadang-kadang lupa kalau ya tetap butuh hadir gitu. Misalnya ketika memang dilimpahkan misalnya sama neni untuk menemani anak gitu maksudnya. Cuman di sini neni ini kan hubungannya belum tentu bisa terus-terusan. Kadang-kadang ada kemungkinan ya harus ganti, harus. Nah ketika attachment-nya ke neni yang ganti-ganti, akhirnya kan secure-nya anak atau perasaan aman dan merasa diterima oleh orang yang terdekat sama dia itu gak ada ya. Nah itu yang akhirnya kecemasan timbul, kemudian tidak percaya diri dan segala macam. Pasti ngaruhnya ke kepercayaan diri juga ya. Apalagi kalau neninya cenderung memang ngasih semua, dikasih apapun yang dia mau gitu. Karena kan targetnya neni yang penting
anaknya diem, anaknya Yes, anteng, iya. sehingga apa yang dia mau dikasih semua gitu. Nanya sedikit nantinya takut nanti disalahin gitu misalnya, kayak gitu. Jadi walaupun menurut saya, walaupun kedua orang tua bekerja, penting banget untuk ya tadi bonding. Waktu selesai bekerja tetap ada bonding, ya tadi boleh kok pause, tapi ya nggak boleh juga menghilangkan bonding itu. Balik lagi, waktu nggak bisa diputar, Iya, jadi betul. tetap sempetin quality time bareng sih. Entah misalnya ya udah kalau hari ini ibu, besok bapak, ya nggak masalah, yang penting hadir, tetap Yang hadir. penting tetap hadir ya. Karena- Atau mungkin ketika orang tua bekerja dan dia mungkin jarang bisa pulang tepat waktu ya, mungkin kita bisa mantau anak dari telepon mungkin ya. Yang penting kehadirannya kan. Betul, Dan betul. hadir itu tidak selalu secara fisik ada di samping anak, tapi yang penting adalah bagaimana anak bisa merasakan gitu ya kehadiran kita. Mungkin kita boleh by phone sambil menanyakan. Mungkin kita masih di tempat kerja nih, belum waktunya pulang, tapi anak saya udah pulang sekolah. Oke, saya telepon dia dulu mungkin gitu ya, untuk menanyakan gimana aktivitas di sekolahnya, ada masalah nggak, tadi ada teman yang jahil nggak, mungkin itu juga sudah bisa dibilang ya, walaupun belum sempurna untuk bondingnya. Setidaknya ada usaha untuk iya, betul. Udah ada Karena usaha. ya tadi bagian reflecting diri ini ya balik lagi ketika misalnya akhirnya kalau ditanya kesukaan anak tahu nggak gitu, terus temen deketnya anak di Siapa? sekolah siapa Gitu ya. gitu. Terus kalau itu udah belum bisa dijawab sampai sekarang, mungkin kayaknya butuh waktu quality time bareng lagi nih, lebih gitu misalnya. Kalaupun misalnya lagi long day banget gitu di tempat kerja, ya mungkin ya besoknya ketika hari libur beneran udah full misalnya sama. Jadi itu termasuk salah satu kesalahan dari orang tua yang tanpa sengaja orang tua lakukan gitu ya. Betul, betul. Kadang-kadang oh iya benar gitu. Ketika Baru nyadar mungkin setelah ada yang merimain, atau mungkin baru nyadar ketika anak nyeletuk gitu. Mama, kok perasaan mama udah lama ya nggak bikinin aku masakan ini gitu ya. Di situ kan akhirnya jadi orang tua kita tersentuh ya. Oh atau iya bener ketika libur gitu. yang dicari tetap bukan orang tua. Tetap neninya gitu ya, mungkin ketika tetap kita udah ada di rumah tapi ternyata anak masih apa-apa nyariin mbaknya dan lain sebagainya. Di situ mungkin jadi orang tua cukup tersentil ya, jadi kayak wah ini nih mengingatkan saya ternyata memang saya harus meluangkan cukup banyak waktu gitu ya untuk anak, untuk bonding, karena ternyata kebutuhan anak itu bukan hanya dari segi material aja ya. Betul banget. Percuma ibarat kata kita orang tua bekerja keras untuk memberikan fasilitas yang oke kepada anak, tapi kita tidak pernah hadir secara ini ya, kasih sayangnya nggak ada, perhatiannya nggak ada gitu ya. Nanti ya kalau tiba-tiba anak ada problem dan segala macam dan orang tua nggak tahu dan merasa bersalah Baik-baik, setelahnya gitu, itu yang dihindarin kan, itu yang mau kita hindarin gitu. Jadi Malah kadang ada orang tua yang terkadang tidak tahu anaknya itu ada permasalahan gitu ya, karena selama ini yang tampil di depan orang tua anaknya baik-baik aja gitu, ternyata dia punya kesulitan yang mungkin terjadi di sekolah atau di tempat les gitu, yang anak itu tidak bisa ceritakan karena dia tidak dekat dengan orang tuanya gitu ya. apakah nanti papa sama mama kan terima ketika aku cerita kayak Iya, gini? betul. Itu ada satu kekhawatiran dari anak ya, Bu. Betul. Akhirnya udah deh nggak usah cerita, atau papa mama nggak care kayak gitu akhirnya. Nah ketika sudah seperti itu kan akhirnya ya itu tadi nggak bisa diputar balik kan. Benar. Atau mungkin anak punya kekhawatiran kalau saya takut dijudge ketika saya menceritakan kesulitan yang saya hadapi gitu ya. Oke. Jadi nah ketika anak menceritakan nih Bu misalnya kesulitan gitu ya, respon yang paling bener gitu dari kita sebagai orang tua itu gimana? Kalau ngomongin respon, balik lagi kita manusia ya. Kalau terbaik itu memang akhirnya memberikan ruang untuk dia mencurahkan dulu. Sebisa mungkin tidak ada judgement di awal. Karena ketika sudah ada judgement biasanya udah malas cerita, anak akan berhenti. percuma Betul. gitu. Cuman memang agak sulit, apalagi kalau ngomonginnya ekspresi muka gitu. Aduh, kok itu ceritanya gitu kan. Ya tapi ya butuh praktis sih, memang di awal mungkin sulit gitu untuk mengontrol ekspresi muka, tapi itu akan menjadi lebih ke depannya ya akhirnya ya anak merasa nyaman untuk cerita. Terus akhirnya setelah itu ya coba dia ditanyakan bagaimana menurut dia, misalnya apalagi kalau tadi kita ngomonginnya parentingnya otoritatif ya. Jadi kan ngomonginnya itu menurut kamu kalau kayak gini
Misalnya menurut kamu solusinya apa? Misalnya dikasih challenging dulu nih, dia yang ngejabarin kira-kira ini nih alternatifnya gitu. Wah, terus kalau ini kira-kira si ini gimana gitu. Mungkin diarahkan tapi minim gitu. Tapi setidaknya di situ ada diskusi, ada pengarahan, tapi tidak dengan kayak ya udah kamu gini aja gitu. Akhirnya kan anak kayak oh ya aku dituntutnya kayak gini gitu kan kalau langsung diarahkan. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan ya kalau kayak gini ya nggak apa-apa, tapi plus minusnya gimana nih gitu. Baik buruknya apa yang kamu dapat kalau kamu perilakunya seperti itu. Akhirnya ya anak lebih aware lagi sih gitu kan ke depannya, lebih aware lagi, tapi juga ya tadi tetap dikasih ruang nyaman untuk bercerita. Mungkin terkadang respon untuk memberikan arahan nggak saat itu juga, dengerin aja dulu gitu. Terus ketika sudah tenang atau misalnya sudah udah santai, waktu santai, bukan yang ketika dia menggebu-gebu cerita gitu, itu mungkin baru dibahas ketika di situ akan lebih masuk dibandingkan ketika anak lagi emosi bercerita terus kemudian kamu jangan gini coba kamu kayak gini gitu, nggak akan masuk atau malah jadinya kayak malas deh cerita. Benar. Jadi Kayak anak gak punya ruang aman ya. Betul. Gitu. Biasanya kan ibarat kata seperti ini, orang tua menciptakan ruang aman kepada anak. Artinya anak ini ketika dia bercerita dengan temannya dia akan takut di judgment, tetapi dengan orang tuanya tidak kok gitu. Nah, itu kan yang sebenarnya ingin kita bangun gitu, supaya anak itu tidak bercerita kepada orang lain tapi justru nyaman bercerita kepada kita sebagai orang tuanya gitu ya. Iya. Jadi kalau ada anak yang bercerita kita dengerin aja. Betul. Kalau memang kondisinya dia saat bercerita itu sudah tenang, kita boleh berikan langsung masukan. Tapi kalau ternyata anaknya saat itu baru banget nih kejadiannya, masih menggebu-gebu, kita tunggu sampai dia cooling down, sampai dia bisa menerima masukan lah ya. Baru nanti akan kita berikan tadi gitu. Dan itu kita berikan masukan. Selain itu masukannya juga mungkin kita mengajak anak untuk berpikir ya gitu. Oke, mungkin kamu bisa pilih 2 opsi. Kalau yang pertama kamu bisa lakukan ini, tapi plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Di poin kedua kamu bisa lakukan ini, tapi plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Menurut kamu lebih nyaman mau ngambil yang mana? Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Iya, jadi tetap mengarahkannya ke orientasinya ke problem solving, bukan ya tadi. Kalau tadi mungkin di awal kita cenderung validasi tadi emosi, ya kalau emang dia butuh nangis dulu ya udah dipeluk gitu kan ya. Ya udah kalau belum mau cerita ya udah peluk dulu sampai selesai baru misalnya dia mau cerita. Tapi belum saat itu juga harus akhirnya tadi misalnya dia belum saat itu siap untuk dengar solusinya gitu ya mungkin nanti dulu. Kita tunggu waktu. Gitu. Jadi emang kita yang udah tahu ya timingnya gitu. Wah ini kayaknya kan ibarat kata orang tua ini anaknya sendiri pasti udah paham lah ya karakternya gimana. Untuk tahu timingnya berarti kan penting banget kan kehadiran. Betul. Itu apa? Dia nggak bisa nih saat ini. Akhirnya kan sensing orang tua juga tahu nih nggak bisa nih kalau lagi saat ini kayak gitu. Makanya ketika ditanyain kapan nih ngomongnya ketika cooling down gitu kan. Cooling downnya anak juga beda-beda kan kayak gitu. Makanya kenapa bonding quality time itu penting banget orang tua sama anak karena itu tadi buat tahu kapan time-nya yang cocok. Misalnya tadi ngarahin, misalnya tadi ngasih ketegasan itu ketika sering banget melakukan quality time bareng, sensing untuk time-nya itu kapan itu pasti lebih tepat. Lebih gitu tepat ya gitu. Oke, Ibu kalau misal nih, tadi kan kita udah bicara tentang kondisi anak, kita tahu orang tua tahu timingnya kapan nih, kapan orang tua harus masuk, kapan orang tua harus meredam dulu gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita bicara tentang kondisi emosional orang tua, apakah itu juga mempengaruhi perkembangan anak juga ya? Mungkin orang tuanya ada luka mungkin yang kita tidak pernah tahu ya gitu. Yang sekarang mungkin kita sering dengar itu luka batin ya. Luka batin inner child orang bilang ya. Sebenarnya ya dari pola parenting sendiri aja itu terkadang diturunkan. Betul. Dari orang tua sebelumnya. Terbawa lah ya. Betul. Ada yang misalnya orang tuanya ini sebenarnya otoriter dulu. Nah, anak ada yang merasa cenderung biasanya bapak ya. Kalau di ini seorang ayah ini akan cenderung kalau orang tuanya otoriter terus dia merasa aku jadinya jadi gitu. Aku jadinya kuat gitu.
Terus akhirnya oh anak juga harus seperti ini gitu. Tanpa dia sadari kalau sebenarnya dia cukup susah untuk dikritik. Si bapak ini ya. Ya, betul. Si yang sekarang sudah menjadi papa ini, Iya. ayah ini, terkadang side effect-nya dari pola parenting itu dia nggak sadarin. Karena ya tadi, kayaknya oke aja kok aku jadi kuat mentalnya, tapi cukup cemasnya ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang Diharapkan. diinginkan gitu. Sebenarnya dia nggak sadarin gitu. Nah akhirnya pola parentingnya seperti itu, akhirnya menurun terus seperti itu cycle-nya. Atau ketika memang polanya otoriter orang tuanya, kemudian si orang tua ini karena ngerasa aku nggak enak banget dapat pola seperti itu, akhirnya ke anak cenderung akhirnya permisif tadi. Oke, apa-apa diberi gitu ya. Betul, Karena kayak, sebenarnya nggak dia ingin apa-apa. menghentikan Betul. rantai itu ya. Saya nggak akan melakukan hal yang sama seperti orang tua saya lakukan pada saya. Cuman akhirnya di situ terlalu lost juga akhirnya. Di situ itu yang akhirnya dilihat memang di parenting ini oh ternyata berpengaruh, luka yang memang dia simpen dari pola asuh sebelumnya ini. Kayak penting banget buat orang tua tadi untuk akhirnya melihat kalau ada nggak sih hal yang memang masih mengganjal di dalam dirinya. Gak apa-apa banget untuk misalnya cari tenaga ahli, betul, bantuan tenaga ahli untuk ya tadi mengarahkan sebelum akhirnya ya nanti ada penyesalan gitu. Ternyata oh memang benar nih pola komunikasinya akhirnya yang terbangun gak sehat. Kepada misalnya kepada pasangan juga nggak sehat, akhirnya ke anak juga nggak sehat seperti itu. Berarti pengalaman di masa kecil orang tua itu mempengaruhi cara mereka mengasuh anaknya nanti berarti ya Bu ya? Betul. Oke, karena dia mungkin terbayang-bayang sama yang dulu atau mungkin dia lihat hasilnya dulu bapak saya sekeras ini kok dan nyatanya saya sekarang jadi orang bener nih gitu ya. Saya sekuat ini mentalnya gitu. Berarti artinya parenting orang tua saya bagus dong gitu dan itu saya terapkan ke anak gitu. Misal ada orang tua seperti itu, ternyata pengalaman masa kecilnya orang tua itu mempengaruhi cara mereka memperlakukan anaknya. Betul. Sedangkan tantangan kita di era sekarang, anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang tentunya berbeda Iya, ya. betul. Era berbeda, pasangan juga berbeda betul. kan. Ayahnya dia, pasangannya ibunya saat itu. Betul. Nah, kalau sekarang dia pasangannya istrinya kan yang saat ini. Itu juga kan pasti beda karakter, betul. Nah, di situ makanya perlu lagi tadi sebenarnya akhirnya melihat apakah benar ya nggak boleh stop belajar sih kalau untuk parenting ini karena keterikatannya ya sama anak itu sampai anak terus sampai dewasa terus sampai bertumbuh sampai dia juga besar nantinya jadi orang tua lagi gitu. Akhirnya ya tadi penting banget untuk tetap ada kelekatan sih terhadap anak. Kemudian juga yang tadi disampaikan bahwa kita memang tetap harus belajar ya gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi orang tua tidak lantas menghentikan kewajiban kita untuk belajar ternyata ya tetap harus belajar terus karena ilmu udah semakin update ya. Kemudian tantangan di sekolah juga anak zaman dulu dan zaman sekarang beda. Zaman dulu mungkin nggak ada bullying, sekarang jadi ada gitu ya. Kemudian sosial media juga udah semarak ini. Dulu mungkin ngeledek tapi ketika langsung, nah sekarang sosial media langsung. Betul. Dan itu impactnya kan besar ya. Banget. Dalam artian jejak digital tuh tetap ada gitu. Itu yang tantangan yang berbeda. Ya, sehingga jadi orang tua juga harus terus update ilmunya ya untuk parentingnya. Tadi kan kita ada bahasan tentang apa otoriter ya, yang mungkin sebagian orang kenal sebagai parenting VOC gitu. Kita nyebutnya VOC sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk parenting VOC yang dilakukan oleh orang tua itu tuh apakah selalu menyebabkan tekanan pada anak? Oke, tadi udah sempat dibahas ya. Iya, ketika misalnya VOC yang dimaksud itu hubungannya hanya memberikan tuntutan-tuntutan tanpa adanya celah untuk anak negosiasi atau mungkin misalnya mengatakan tidak gitu. Akhirnya oh ya udah cenderung anaknya selalu diarahkan. Nah, ketika nggak ada arahan di dunia kerja misalnya atau misalnya di sekolah dia harus inisiatif dan segala macam gitu. Karena terbiasa untuk dituntun, kamu gini. Akhirnya anak juga tidak percaya diri untuk
ya menunjukkan kalau mungkin aku nih bisa loh nyoba sesuatu yang ini, karena sering untuk diarahkan kan, biasanya kan seperti itu. Cuman VOC yang di sini, kalau yang di sosmed itu kan lebih kayak ayo tidur gitu, kalau nggak tidur di gini gitu Iya, gitu iya. kan ya. Cuman misalnya di balik layarnya tapi tetap ada kehangatan, atau cuman itu ngomong cara nadanya tinggi. Nah itu mungkin berarti nggak otoriter secara ini gitu ya. Tapi kalau ngomonginnya VOC itu memang otoriter, itu tadi banyak banget dampaknya yang ketika tidak ada arahan dia cukup Jadi anak kehilangan ya. betul. Dan ketika ya tadi ketika dia merasa semuanya harus ada panduan yang jelas, akhirnya ya udah dia cenderung bisanya dituntun atau dikasih arahan jelas. Ketika harus memimpin, Justru itu dia jadi bingung challenge ya, banget ya. arahnya ini Itu mau challenge kemana. baru, betul. Entah dia akhirnya harus copying dari orang lain ke orang lain gitu. Tapi biasanya akhirnya yaitu tadi pasti ada hal-hal yang kalau dia gagal itu down-nya karena ekspektasi orang tuanya kan selalu dibuat tinggi. Jadi aku harus dapat apa lagi, aku harus ngejar apa lagi. Harus tampil, tampil, tampil. Nah, ketika hubungannya sama goals terus tanpa ada kepuasan, Betul. kalau udah sampai di tingginya itu terus harus apa lagi? Makanya kan kebanyakan kalau kita ngomongin tuntutan yang tinggi, mungkin di negara-negara seperti Jepang, Korea itu kan cukup tinggi ya ini tingkat kompetitifnya, dan orang tua mengharapkan kamu harus masuk universitas yang ini. Ya mungkin di Indonesia sekarang beberapa ada yang seperti itu. Kamu harus masuk universitas yang tinggi, gini dengan nilai yang bagus. Kalau bisa gini. Kamu les dan segala macam. Terus ketika udah sampai situ apa? Ketika anak ngerasa itu kan yang diinginkan ayah aja, Iya, atau itu betul. yang diinginkan ibu Bukan aja. keinginan saya Betul. ya. Karena Ya saya nggak udah, pernah ditanya iya. gitu. Akhirnya ketika udah masuk, ya udah, aku udah masuk, yang penting udah ya, aku pergi gitu. Udah selesai gitu ya. Kadang mungkin orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu, dikejar terus sampai anaknya bisa masuk, padahal dia sukanya otomotif misalnya, kan kita nggak pernah tahu ya. Les nggak ada jam tidur kurang dan segala macam gitu, udah dipadetin lesnya gitu. Akhirnya kayak ya udah sampai sini kan kayak gitu. Berarti itu cukup, kita bisa bilang bahwa otoriter cukup memberikan tekanan pada anak ya. Betul. Karena minim apresiasi. Dan padahal yang mungkin lebih bijaknya adalah yang penting adalah prosesnya, tidak selalu pada hasil ya. Kita harus lihat selama proses itu anak kita udah seperti apa, sudah seberapa berusaha dia untuk mendapatkan hal itu, dan ternyata ternyata dia di challenging untuk harus masuk nih ke universitas kedokteran gitu, dan ternyata dia nggak bisa masuk sekalipun, harusnya jadi orang tua kita tetap harus bisa menerima. Betul ya. Ketika misalnya itu memang diarahkan, kalau anaknya memang berminat gitu kan, passion itu nggak di situ, apa-apa ya. iya. Kalau itu passion di situ, oh ya udah, mungkin misalnya kita cari sekolah lain, atau memang kita ulangin di tahun tahun berikutnya depan misal gitu. Tapi kalau misalnya ya tadi banyak banget kasus yang akhirnya kayak udah masuk terus udah lulus juga nih, udah terus akhirnya nggak berkontribusi di ranah bidang itu, tersebut betul. gitu ya. Akhirnya juga malah ada yang udah pergi dari rumah. Karena dalam dirinya sebenarnya tidak ada panggilan jiwa untuk ke sana ya. Ada yang Dia malah hanya sampai depresi. Aduh, itu yang cukup disayangkan. iya, betul, Padahal menyayat anak hati. ini punya potensi banget harusnya, ketika kita dia tidak salah dalam hal parenting, harusnya dia bisa menjadi sesuatu gitu ya. Karena ketika udah itu finishnya oke, gitu. Jadi kalau ketika udah ngomong kayak gitu, oke, itu finishnya ya udah. Dia cuma sampai finish itu. Ya ketika aku tidak merasa seperti ini hidup aku, Betul. gitu misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu ya kan miris banget dengernya kan. Betul. Jadi kita kayak kehilangan satu momen penting yang harusnya tidak berakhir seperti itu gitu. Ya nggak semuanya sih Ya, seperti ya. itu, tapi ada kemungkinan, ada change itu ya gitu. Makanya kenapa akhirnya tadi nggak ada salahnya kan memang, dan memang harusnya gitu orang tua ya tadi memberikan kehangatan juga, karena kan bedanya ketika otoriter itu kehangatannya kurang ya. Lebih pada tuntutan dan ekspektasi orang tua ya, tanpa mendengarkan apa isi hati anaknya nih sebenarnya gitu, apa yang dia mau, dia kurang tahu ya mungkin kalau gitu.
Kemudian Ibu, ketika orang tua ya, apa perbedaan mendidik anak dengan cara membimbing atau mendidik anak dengan cara mengontrol? Nah, Oke. itu bedanya gimana? Kalau misalnya mendidik dengan membimbing, itu fokusnya memang ke pemberian nilai. Jadi pembentukan nilai moral itu seperti apa gitu kan. Itu dari kata mendidik sendiri. Tapi kalau membimbing itu tadi memberikan arahan, memotivasinya. Setidaknya kisi-kisinya, guideline-nya dikasih sama orang tua. Walaupun mungkin cara membimbing orang tua masing-masing kan berbeda-beda gitu. Tapi setidaknya ada peran untuk mengarahkan. Jadi anak digandeng gitu. Tapi kalau mengontrol itu memang cenderung memberikan batasan-batasan. Jadi kalau mengontrol tadi memberikan rules, aturan-aturan, batasan-batasan gitu yang harus diikuti dan tidak diikuti. Tapi yang baik apakah hanya mendidik dengan membimbing saja? Ternyata enggak juga. Tadi kan otoritatif itu harus bersamaan ya. Jadi memotivasi juga, tapi juga ada tetap batasan. Karena balik lagi perkembangan anak dari usia 0 sampai dewasa itu sebenarnya kan beda-beda ya. Di awal apalagi verbal mereka masih belum berkembang cukup baik gitu kan. Masih ada keterbatasan kemampuan bahasa. Jadi cenderung misalnya kontrolnya masih lebih banyak gitu. Tapi ketika sudah lebih besar tetap ada bimbingan karena kan jangan langsung dibantu misalnya kalau kita dengar kan kayak gitu jangan langsung dibantu, coba kita lihat gitu. Tapi di situ biasanya batasannya lebih banyak karena dia di situ masih terbatas untuk mandiri. Tapi ketika misalnya sudah besar sedikit, mungkin udah lebih banyak membimbingnya daripada mengontrolnya karena dia udah bisa tahu nih benar salahnya, udah mulai tahu gitu. Jadi ya tadi kalau baiknya menurut saya ya dinamis tadi, disesuaikan urutan perkembangannya. Baiknya terlalu banyak kontrol di usia-usia remaja apalagi misalnya. Berarti mendidik, kemudian kita membimbing, mengontrol itu juga ternyata penting. Betul. Ya. Kita lakukan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Balance-nya di sini ya tadi disesuaikan sama tahapan perkembangan itu. Gitu. Jadi mungkin ketika dia usia di bawah 5 tahun, kita mungkin masih banyak apa gitu Betul. ya. Ketika nanti dia udah usia 10 sampai 15 tahun, kita udah beda lagi nih mana yang harus lebih didominankan gitu ya. Contoh satunya kayak screen time. Mungkin awal-awal kan mereka masih belum tahu nih gimana controllingnya gitu kan ya. Berarti kan orang tua yang harus kontrol. Misalnya belum boleh nih kamu megang gadget sendiri gitu. Dan memang screen time yang diberikan juga harus dibatasin banget gitu di usia-usia awal karena kan di situ masa-masa dia belajar sesuatu hal yang baru ya. Ketika akhirnya cuman atensinya ke screen time tanpa tertarik dengan lingkungan lain gitu ya. Itu yang akhirnya buat permasalahan baru gitu. Jadi makanya kenapa di usia-usia awal itu biasanya memang controlling itu lebih banyak karena itu tadi si anak masih belum bisa kontrol dirinya sendiri. Tapi sudah makin beranjak remaja karena kita mau dia juga lebih mandiri, kita kasihlah sedikit kepercayaan buat dia. Tapi juga nggak langsung dilepas kontrolnya tadi gitu karena dia masih harus dengan bimbingan gitu. Jadi tetap bimbingan dan kontrol itu balance sesuai dengan usia perkembangannya. Mungkin di part ini nih orang tua yang benar-benar harus cari ilmunya ya maksudnya. Iya, betul. Iya. Karena kalau misalnya nih hanya kasihkan, menyekolahkan, mungkin itu hampir dilakukan oleh semua orang gitu ya. Tapi ini juga bahasannya general ya. Jadi, gimana kita tahu porsinya semana gitu ya. Ya tadi tetap harus tahu karakter anak juga kan seperti itu. Jadi untuk meramu sebuah formula itu satu kita harus pahami dulu anak kita seperti apa. Betul ya sekali. supaya tahu karakternya bagaimana gitu ya. Kemudian seiring berjalannya usianya kita juga harus menerapkan parenting yang mungkin update gitu ya. Kalau dulu dia banyak controllingnya ketika usianya masih kecil, ternyata udah besar anaknya udah bisa mengontrol dirinya. Kita tinggal berikan kontrol sedikit-sedikit, ditambahin dengan bimbingan gitu ya. Ini sih sebenarnya tugas orang tua yang paling susah ya. Karena nggak ada bukunya gitu, nggak ada kamus pastinya, tidak bisa berhenti tepat di usia anak berapa, dan kita terus membersamai anak udah sepanjang kita hidup ya. Gitu. Tapi kontraknya udah dari hamil ya. Iya betul. Tapi pas udah keluar nggak ada guideline ya gitu ya. Betul.
kayak tadi tugasnya ya belajar terus Belajar, ya. betul. Jadi zaman sekarang mungkin parenting udah beda dengan zaman dulu ya, karena dulu kita masih keterbatasan yang namanya Betul. ilmu, teknologi juga, informasi. Kalau sekarang ilmu sudah berkembang, teknologi sudah semakin canggih, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya dari sosial media, mungkin salah satunya dengan seminar, Betul, podcast ya. betul. Sekarang tontonan di YouTube juga udah banyak banget tentang parenting. Jadi memang kita dituntut untuk mengikuti zaman gitu, Betul sekali. supaya dapat memberikan parenting yang paling Paling baik ya, paling baik yang ya terbaik untuk yang bisa anaknya. dikasih buat anak, betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, gitu. Selama ini pengalaman Ibu untuk mendampingi banyak keluarga ya, ketika mungkin ada di ruangan asesmen tuh, datang keluarga dan anak dan lain sebagainya. Apa luka yang paling sering terbentuk pada anak gitu dalam sebuah keluarga? Kalau ke anaknya itu, kalau menurut saya itu ketika orang tua nggak sadar kalau anak itu sebenarnya bisa lebih dari yang dia Pikirkan. kira saat itu. Betul. Terutama kan ketika memang di ruang praktek di Super Kids kan cenderung banyak anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ya. Terus ketika memang ada diagnosa diberikan atau memang ketika misalnya ada keterbatasan yang dimiliki sama anak, terus orang tua ngerasa langsung, oh anak saya nggak mampu nih untuk gini gitu. Padahal sebenarnya bisa lebih itu, cuman ya balik lagi ketika memang orang tua cukup intens untuk hadir menemani, kalau dari kata-kata klinisnya menstimulus juga gitu. Kehadiran ini kan juga memberikan stimulus ya. Nah, harus memberikan stimulus dan kehadiran itu pada anak. Jadi walaupun misalnya, oh aku hadir kok, aku bantuin ini, bantuin itu. Tapi ketika misalnya, oh iya, tapi ada porsinya loh, bantuin ketika memang mau anaknya makin berkembang lebih baik. Porsi bantuinnya beda, gitu. Misalnya kalau dia udah bisa lebih mandiri, ya udah jangan terus-terusan stuck dibantu di langkah yang bantuinnya seperti itu. Itu yang ngebuat, kalau menurut saya yang ngebuat terkadang perkembangannya itu jadi kurang signifikan karena memang ya tadi Terlalu banyak prom ya dari orang tuanya. betul sekali. Akhirnya ya tadi menurut saya sepertinya orang tua masih belum sadar sih kalau bisa kok dioptimalkan kalau memang Anaknya mau, mampu. ya betul. Berarti orang tua secara nggak langsung kurang percaya ya gitu Betul. bahwa anaknya itu mampu Iya. melakukan sederet stimulasi perkembangan itu tadi gitu, yang akhirnya membuat luka pada anak. Ternyata orang Iya. tua saya nggak percaya saya bisa melakukan Betul, ini gitu betul. ya. Dan ya itu tadi sebenarnya omongannya ya tadi ya kehadiran ya, kehangatan. Ada yang terlalu hangat tapi akhirnya mereka slip kalau hangatnya tuh bukan hanya itu aja, tapi juga ya memberikan pengoptimalan nih di Oke. tumbuh kembang seperti itu. Itu kalau kita bicara dengan anak dengan berkebutuhan khusus ya Bu. Tapi kalau misal anak-anak yang tumbuh kembangnya normal gitu, Kalau yang tumbuh kembangnya normal itu yang tadi sih, yang merasa tidak didengar. merasa tidak didengar oleh orang tuanya ya. Jadi dianggap masih kecil aja terus gitu. Betul. Jadi nggak pernah didengerin aspirasinya apa, keinginannya apa dari anak gitu. Beberapa anak remaja yang pernah ketemu sama saya itu cenderung memang akhirnya ya nggak percaya buat cerita dengan orang tua. Akhirnya aku mau ke psikolog, pokoknya aku mau ke psikolog. Terus ketika ya ketemu dengan saya, yang diceritakan ya percuma ngomong sama papa mama, nggak akan didengerin. Misalnya kalau itu tadi ya, cenderung memang akhirnya ke otoriter parenting kayaknya. Karena saya belum sempat ngobrol sama ayahnya, tapi kalau dari cerita anaknya cenderung seperti itu. Ya udah cerita ke mama aja misalnya gitu, sama aja mama akan belain papa kayak gitu. Itu cukup banyak banget. Atau misalnya ya tadi mereka cukup ada komunikasi, tapi komunikasinya lebih di apa ya, permukaan. Gimana sekolahnya gitu. Cuman yang umum-umum Iya, aja yang nilainya ditanyakan. gimana langsung nilainya. Tidak pernah di-talk ya, apa yang diminta, yang diinginkan anak dan lain sebagainya orang tua nggak tahu. Mungkin terkadang karena orang tua ngerasa oh anaknya juga udah gede gitu kali ya. Tapi sebenarnya anak remaja itu masih butuh juga loh untuk Pendampingannya. betul.
Karena biasanya banyak tuh super parent yang anaknya mungkin udah usia 12 tahun ke atas ya, di mana batasan dibilang anak-anak udah mulai Iya, hilang gitu. iya. Jadi orang tua selalu ngerasa ya anaknya juga udah gede, udah mandiri, udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Padahal ternyata ada rasa di dalamnya ini yang masih perlu kita tampung gitu ya. Entah itu mungkin kesulitannya di sekolah, perasaannya, atau mungkin perubahan ya dari dia anak-anak menuju remaja. Itu Betul, kan pasti betul. ada perubahan dalam diri ya. Iya. Mungkin ketertarikan dengan lawan jenis atau Betul. apa yang dia belum paham bagaimana cara mengolah rasa ini gitu. Iya. Dan dia butuh cerita ke orang tua. Tapi kalau orang tua ternyata tidak memberikan ruang aman, akhirnya kan anak jadi malas ya untuk cerita. Dan itu juga ternyata menjadi salah satu luka bagi anak. Ternyata present atau kehadiran atau kemelekatan dari orang tua ke anak ternyata penting banget untuk bonding. Oke, terima kasih banyak Ibu Tiara. Untuk pembahasan kita di sesi pertama ini benar-benar membuka perspektif ya, bahwa parenting itu bukan hanya soal teknik, tapi juga kesadaran diri bagaimana cara kita menjadi orang tua gitu ya. Kita tadi juga sudah membahas tentang pondasi dan luka yang mungkin tanpa sadar terbentuk pada orang tua saat mereka masih menjadi anak, dan juga luka yang tanpa sengaja terbentuk pada anak ya gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi gitu, tentang bagaimana sebenarnya cara membangun hubungan yang sehat secara emosional dengan anak, dan apa saja yang langsung bisa dipraktekkan orang tua di rumah gitu. Jadi untuk super parent yang sudah menyaksikan, jangan kemana-mana, terus saksikan Super Kid Talk, dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya, kemudian berikan masukan yang positif ya di kolom komentar kita. Nanti juga boleh misalnya mau kasih saran nih, mau tema apa yang akan diangkat gitu. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di sesi berikutnya.